Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnari kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban di'fan minan nar. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadlin fadhuqul 'adab bima kuntum taksibun. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi bil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun
بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin mas-mas mbak-mbak jamaah pengajian menjelang puasa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, sehingga pada kesempatan saat ini kita dapat hadir, kita dapat bermuajahah, berkumpul bareng-bareng di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam rangka yaitu bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini yang akan kita sampaikan kultum terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan di grup, yaitu adalah Ramadan merupakan momen untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk kepada Ramadan yang ke-6 insyaallah, 6 Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua, kira-kira Ramadan yang sampai ke-6 ini kira-kira kita meningkat apa belum terkait dengan ibadah? Sholat tarawih masih ada yang bolong? Apa dengan tadarus Al-Quran kita sudah sampai juz berapa dan yang lain-lainnya? Maka ini harus kita perkuat lagi, harus kita tingkatkan lagi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya itu memiliki banyak keistimewaan atau keutamaan dibandingkan daripada bulan-bulan yang lain. Di antara keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti yang tadi kita sampaikan di awal, sebuah sabda Rasulullah, sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, serta setan-setan akan diikat dan dibelenggu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala secara khusus menginformasikan kepada kaum muslimin bahwa ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaannya. Yang pertama ada apa tadi kemuliaannya? Keistimewaan pada bulan Ramadan yaitu dibukakan pintu-pintu surga. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Yang ketiga, setan-setan diikat atau dibelenggu. Yang keempat adalah ada di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun apalah arti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membuka pintu-pintu surga, tetapi kita masih menutup pintu hati-hati kita. Apalah arti Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, tetapi kita masih membuka peluang hawa nafsu sehingga bisik-bisikan setan itu masuk ke dalam hati-hati kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi menunjukkan bahwasannya istimewanya bulan suci Ramadan, istimewanya bulan suci yang agung ini dibandingkan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya menopo bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, maksudnya menopo nggih? Maksudnya apa? Dibukakan pintu-pintu surga karena saking banyaknya amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah." Wahai, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun. Karena apa? Karena disebabkan dengan amal-amalan yang telah kamu kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan ini banyak sekali. Apalagi kita harus mendahulukan amal-amalan yang wajib. Seperti apa, Mbak? Seperti sholat, zakat, kemudian puasa. Orang yang sukses menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini terlebih dahulu harus menjalani atau harus melakukan ibadah-ibadah yang wajib terlebih dahulu.
seperti puasa. Puasa di dalam sebuah hadis yang berbunyi man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa karena iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat di sini barang siapa ya yang berpuasa dengan iman. Nah, ini iman. Iman itu nopo, Pak? Iman itu terkait dengan apa syarat tadi ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan atas kalian, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa. Maka iman ini iman yang tidak tercampuri oleh keyakinan syirik ya. Seperti dalam surat apa itu Al-Imran apa Al-An'am ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, yaitu tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, yaitu dengan dengan keyakinan atau keyakinan yang kesyirikan. Maka orang-orang yang beriman itu syaratnya tidak mencampurkan aduk keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka di dalam sebuah hadis tadi, man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, tentunya maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka di sini perlu diperhatikan, yaitu iman yang tidak tercampuri oleh perbuatan kesyirikan, gitu ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang sukses dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan yaitu terlebih dahulu mendahulukan ibadah-ibadah yang wajib seperti puasa. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis yaitu berbunyi fil jannati thamaniyata abwab, di dalam jannah itu ada 8 pintu-pintu ya, fiha babun, yang di antara pintu tersebut yusamma, ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya sama dengan apa ini? Tidak haus. Maknanya, maka orang yang menjalani puasa itu Bapak-bapak lebih berat menahan haus. Nek lapar kadose leres nggih, Pak? Kalau nggih merasakan gitu. Jadi merasakan haus itu sangat luar biasa. Maka orang-orang yang gemar berpuasa, baik itu puasa pada bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, baik sunnah Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid ataupun sunnah-sunnah yang lain, maka akan disediakan pintu yang di pintu itu tidak akan bisa dilewati kecuali orang-orang yang gemar berpuasa. Maka ketika kelak di akhirat, orang-orang yang berpuasa itu akan dipanggil. Mana orang-orang yang berpuasa? Langsung orang-orang yang berpuasa, saling gemar berpuasa, ini mereka berdiri, kemudian dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan amalan-amalan wajib, yaitu sholat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita melakukan ibadah puasa tetapi tidak sholat. Wonten napa mboten? Sing puasa ning mboten sholat kathah. Maka sebuah istilah itu berbunyi gali lubang tutup lubang. Maknanya napa, Pak?
Kita di sisi lain mendapatkan pahala, tetapi di sisi lain mendapatkan dosa. Dosa itu apa? Tidak sholat ataupun sebaliknya. Ngeten nggih. Maka sholat ini harus kita didahulukan. Amal-amalan yang wajib. Saya teringat sebuah kisahnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya, beliau pas pada waktu itu mengimami sebuah kaum muslimin, kaum mukmin, sholat apa saya lupa ya, sholat subuh atau sholat isya. Nah, pada waktu rakaat berapa ini ada orang-orang yang musuh Islam, ataupun musuh Islam dari kalangan Yahudi apa saya lupa. Kemudian Umar bin Khattab ini ditusuk dari belakang sama musuhnya itu ya, sampai ususnya itu napa nggih? Ususnya terbuai sampai sampun nggih. Belum, masih 1 menit. Kurang 1 menit. Nah, mau makan saja ini sagunya makanannya itu tumpah lewat usus tadi ya. Ketika minum susu pun tumpah. Akhirnya 3 hari 3 malam Umar bin Khattab menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sahabat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini waktu yang singkat ini dan kita melakukan terus berikutnya dan bermanfaat.